Dia baru saja membuang botol saus kosong ke tempat sampah. Toby mengambilnya dan menekannya dengan keras ke wajah. Ayah tirinya memintanya untuk membersihkan botol saus. Dia tidak mengatakan apapun saat menghadapi intimidasi. Namun karena marah, nada suaranya agak kuat. Tamparan keras melayang di wajah. Dia tidak dapat menahannya lagi dan bangkit untuk melawan. Hasilnya adalah pukulan pada Toby. Dia hampir terbunuh di tempat. Untuk dia, ayah tiri adalah iblis. Bahkan tutup pasta gigi yang lupa diputar pun bisa menjadi tempat Toby menemukan kesalahan. Dia marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Dia tampaknya sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Ada beberapa permen yang hilang di rumah. Ayah tiri akan terus mengganggu dirinya, menuduhnya sebagai anak liar yang tidak berpendidikan. Di samping itu, setiap pagi dia diminta bangun pagi untuk mengantarkan koran. Setiap malam dia diminta untuk begadang untuk mengupas 2 keranjang kastanye. Tapi semua uang yang diperoleh dikantongi oleh orang-orang yang sangat jahat. Dia bahkan tidak mau membelikan sepasang sepatu kets senilai 10 yuan. Setiap kali dia kelas pendidikan jasmani, Toby hanya bisa berlatih tanpa alas kaki. Toby hanya dapat memakai sepasang sepatu yang mengandung obat tonik saat bertanding. Sepatu yang rusak, tidak muat, dan tidak anti-slip itu membuatnya merasa sangat tertekan. Penampilannya yang lucu membuatnya menjadi bahan tertawaan semua orang. Bahkan ibu yang paling dekat pun tidak berdaya berbuat apa-apa. Sejak tinggal bersama ayah tirinya, dia secara bertahap dihaluskan oleh kehidupan. Kehilangan hak untuk berbicara di rumah. Dia bahkan tidak berani berbicara keras di rumah. Tapi ibunya dulu tidak seperti ini. 3 tahun lalu, Caroline seorang wanita yang teguh pada pendirian. Setelah bercerai dengan suaminya, dia membawa Toby pergi dari rumah. Berkendara ke Utah dengan ambisi besar. Bersiap untuk mencari tambang minyak di sini dan berharap mendapat banyak keuntungan. Namun, ketika dia tiba di daerah setempat dengan peralatan khusus yang diklaimnya sendiri. Setelah laboratorium, dia hanya mendapat satu kalimat dari orang-orang di sini. Keberanianmu jauh lebih besar daripada usahamu. Setelah impian menghasilkan banyak uang hancur, dia membuang instrumen konyol itu dan siap untuk melanjutkan jalannya sendiri. Akibatnya, mobil yang sudah lama tidak terawat itu sudah tidak berfungsi. Dia tidak punya pilihan selain turun dari mobil dan mulai berjalan. Tidak ada transportasi. Ibu dan anak itu harus menyewa rumah di daerah setempat. Toby ingin mengubah kehidupan yang mengembara ini. Jadi dia memutuskan untuk belajar dengan baik. Jangan membuat masalah pada ibumu. Tapi pada hari pertama di sekolah baru, dia memecahkan jendela guru. Orangnya tua dipanggil. Toby masih ingin berdebat dengan ibunya di depan. Ibunya menyuruhnya diam saja. Dia mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Jika kamu peduli padaku, kamu seharusnya tidak menceraikan ayahku. Hati Caroline langsung terluka. Setelah kembali ke rumah, dia berbaring di tempat tidur tanpa berkata apapun. Toby menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia selalu menyalahkan satu-satunya ibu yang merawatnya. Untuk menebus kesalahan yang telah dibuat, dia tidak mau mengganggu ibunya. Baru saja menyiapkan makan malam dengan tenang. Caroline merasakan emosi campur aduk setelah bangun tidur. Dia tahu Toby membencinya karena menceraikan suaminya. Tapi dia juga berusaha sekuat tenaga untuk menebus cinta ayahnya yang hilang. Suatu hari seorang pria datang ke rumah. Begitu dia memasuki pintu, dia memberi Toby sebuah hadiah. Itu adalah senapan Winchester. Ternyata para pria selalu mengidamkan kecantikan Caroline, dan telah mengikutinya secara diam-diam selama seminggu. Dia ingin dekat dengan Caroline dengan berbagai cara. Tetapi Caroline tidak sesembrono seperti yang dibayangkannya. Sangat sulit baginya untuk berkomunikasi lebih lanjut. Namun pada akhirnya, Caroline tetap memilih untuk percaya bahwa pria di depannya tulus padanya dan putranya. Namun Toby yang sedang berlatih menembak berhenti. Dengarkan saja dengan tenang semua yang terjadi di ruangan itu. Suaranya halus namun memekakkan telinga baginya. Toby seringkali tinggal di sudut jalan. Dia berfantasi tentang ayahnya Duke dan saudara laki-laki Nis yang datang untuk membawa Nis pulang. Kemudian jalani kehidupan mewah bersama mereka. Akan tetapi, moral seringkali kontraproduktif. Kembali ke rumah hari ini, sang ibu mengemasi barang bawaannya dengan cemas. Dia melihat sifat asli pria itu. Aku tidak tahan dengan keterikatannya yang tak terkendali. Jika tidak dapat menolak, Caroline memutuskan untuk membawa Toby pergi dari kota. Mereka ingin pergi ke Phoenix, tapi tidak ada bus yang bisa segera berangkat. Jadi mereka naik bus terdekat ke Seattle. Menghadapi arus konstan antar kota, Caroline selalu menjaga sikap optimis. Setidaknya dia bisa menjalani kehidupan yang stabil di sini. Namun, semua ini berubah karena penampilan Duke. Dia adalah pacar baru Caroline di Seattle. Memperbaiki mobil adalah spesialisasinya untuk menghidupi keluarganya. Namun dia pandai menyanjung orang lain. Hanya 2 kalimat saja yang membuat hati Caroline dipenuhi pujian. Tidak hanya itu saja, dia juga sangat perhatian. Terus-menerus mengubah cara menerangi kamar bersama Caroline. Namun menurut Toby, ini hanyalah tipuan untuk menipu wanita. Dia tidak menyukai pria yang tiba-tiba muncul ini. Duke tampaknya memahami hal ini. Jadi dia bilang ada lomba menembak di kampung halamannya minggu depan. Dan mengaku sudah mendaftar untuk Toby. Mendengar ini, Toby langsung tertarik. Meskipun demikian, hal ini tidak mengubah kesannya terhadap Duke. Kapanpun dia punya waktu, dia akan meniru perhatian Duke. Setiap kali aku bisa membuat ibuku dan orang lain tertawa. Selama akhir pekan, beberapa orang datang ke kampung halaman Duke, Konkret. Ini adalah kota pegunungan terpencil. Duke bercerai dan membesarkan 3 anak sendirian. Meskipun rumahnya tidak besar, tapi semuanya ada di sana.
Tetapi Toby tidak tertarik dengan semua ini. Yang dapat dipikirkannya hanyalah persaingan yang lebih ringan. Tapi malam sebelum pertandingan, Dwight tiba-tiba memberitahunya, tidak ada korek api sungguhan di lapangan. Itu adalah target lurus. Anak di bawah umur tidak diperbolehkan berpartisipasi. Toby langsung menyadarinya. Orang ini jelas berbohong agar ibu datang ke sini untuk menonton pertandingan. Dwight sangat percaya diri hari itu. Peralatan yang canggih semakin membuat semua orang terpesona. Namun, yang paling menarik perhatian adalah perolehan skor tembakannya yang hanya 24 poin. Caroline juga mendaftar untuk kompetisi tersebut. Sebagai satu-satunya pemain wanita di lapangan. Di bawah sorotan, ia dengan mudah mencetak 93 poin. Meskipun Toby tidak mampu bersaing, tapi ibunya memenangkan tempat pertama untuknya. Dwight berhenti selama 2 detik. Dia tidak tahan dengan kelebihan orang lain, terutama wanita yang bersamanya. Jadi Dwight tetap berwajah serius setelah kembali ke rumah. Seluruh keluarga bahkan tidak berani berbicara selama makan. Mereka semua memperhatikan wajahnya. Tapi sebelum dia berhasil menipu Caroline ke tangannya, dia harus mencoba bersikap lebih baik. Jadi dia hanya bisa mempertahankan penampilannya. Perayaan palsu Caroline. Setelah makan malam, keluarga juga mengadakan pesta musik kecil-kecilan. Suasana yang membosankan pun banyak terobati. Dalam kehidupan yang terlantar, Toby secara bertahap bergabung dengan beberapa gangster. Sepanjang hari dia memikirkan cara membolos kelas. Bergaul dengan sekelompok teman yang buruk sepanjang hari. Banyak kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Bahkan tidak mengganggu bisnis di sekolah. Cukup lepaskan rem tangan mobil di pinggir jalan dan mainkan tabrakan mobil. Akibatnya, ia dikeluarkan dari sekolah. Laura ini sudah muak dengan kehidupan ini. Dia percaya bahwa anak laki-laki harus didisiplinkan oleh laki-laki. Jadi dia berencana untuk menyerahkan Toby kepada Dwight yang tegas. Meskipun dia tahu Dwight sedikit berhati-hati. Namun demi putranya, dia masih ingin mencobanya. Kalau dia disiplin, dia akan pindah ke sana. Bahkan bersedia menikahi Dwight. Agar tidak membuat ibu bersedih. Meskipun dia tidak mau. Akhirnya Toby setuju. Beberapa hari kemudian dia berada di mobil Dwight. Tidak ada ibu di sekitar. Karakter calon ayah tiri mulai terkuak. Toby ingin menyalakan radio untuk meredakan suasana menyedihkan itu, tapi Duyane sengaja mematikannya. Toby hanya bisa cepat-cepat meminta maaf. Kemudian Dwight mengendarai mobil langsung ke stasiun bus, dan bermain drifting di jalan gelap. Toby, yang duduk di kursi penumpang, gemetar ketakutan. Setelah duduk dan tenang, dia kembali menyinggung tiruan Toby terhadapnya. Kemudian dia diperingatkan bahwa jika dia berani melakukannya lagi, dia akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu. Pahami bahwa Dwight sedang menegaskan peringatannya, tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Toby hanya bisa bertahan dalam diam dan menyambut kehidupan baru seperti neraka. Hari pertama di rumah baru, Dwight memintanya untuk memotong rambut panjangnya, lalu memaksanya untuk mendapatkan yang serupa. Tidak hanya itu saja. Atas nama membiarkan dia mengasah keterampilannya, dia diberi 2 pekerjaan setiap hari. Dia harus bangun sebelum setiap pagi untuk mengantar koran. Dia harus memetik 2 keranjang kastanye setiap malam sebelum tidur. Lambat laun, Toby kehilangan keberaniannya. Ia menjadi bocah beton yang bekerja keras di mulut Dwight. Akhirnya dia berinisiatif untuk mendaftarkannya ke pramuka. Tetapi setidaknya mendaftar menjadi pramuka ada manfaatnya. Dia bisa mendapatkan seragam baru. Namun, dia masih melebih-lebihkan Dwight. Apa yang disebut kekayaan orang hebat itu tidak lain adalah beberapa pakaian sisa dari keluarga saudaranya. Namun kekayaan baru yang sesungguhnya dikenakan oleh Dwight. Toby sangat tidak puas. Dwight menggunakan Caroline untuk mengancamnya. Sehingga dia tidak punya alasan untuk berhenti di tengah jalan. Meskipun dia sangat enggan. Namun keinginannya untuk menjadi anak yang baik di mata ibunya tidak berubah. Yang lebih penting, ia juga memiliki harapan besar untuk kehidupan baru. Harga yang harus dibayarnya adalah menerima semua ketidakadilan. Setiap malam saat kamu tertidur. Perkataan Dwight tentang kemartirannya terus terngiang di pikiran. Hanya dirinya yang bisa perlahan membawa ke jalan yang benar. Jika tidak baik, Anda hanya bisa menghadapinya. Setelah beberapa saat, Toby telah banyak berubah di bawah ajaran yang berat. Caroline melihat perubahan dalam dirinya. Ibunya benar-benar berpikir Dwight membantunya. Jadi, dia mempercayakan dirinya pada pria ini. Tetapi dia tidak merasa bahagia pada malam pernikahannya. Karena ketika 2 orang sedang intim, dia mengetahui bahwa Dwight tidak benar-benar mencintainya. Semua orang hanya menginginkan tubuh indah yang bisa digunakan untuk melampiaskan amarah. Hari kedua pernikahan, Toby menyadari sesuatu yang tidak biasa. Sang ibu yang seharusnya menikmati kehidupan barunya tampak tidak bahagia. Realita yang dingin selalu jauh dari apa yang kita bayangkan. Toby merasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Tidak ada harapan untuk lepas dari cengkeraman ayah tiriku. Jadi dia merosot menjadi anak nakal. Mungkin dia hanya bisa menemukan rasa eksistensi ketika dia melakukan hal-hal buruk. Sampai seseorang muncul. Itu membawa titik balik dalam hidupnya yang tanpa harapan. Melihat Arthur si banci datang ke arah mereka, teman-temannya ketakutan dan Toby memanggilnya ke hadapannya. Sebelum dia bisa berbicara, Arthur mengambil inisiatif untuk datang. Terus terang saja mereka adalah anak-anak yang tidak berpendidikan dan kotor. Toby langsung membalas setelah mendengar kenapa kau tidak pergi saja dari sini. Dia tidak pernah menyangka orang ini akan menjadi semakin tertarik. Sampai kata, Jilau, muncul. Dalam sedetik, Arthur tampak menjadi orang yang berbeda. Dia melempar Toby ke tanah. Mereka berdua berkelahi dengan gila-gilaan.
Dengan bantuan orang itu, Arthur akhirnya menang. Dia memerintahkan Toby untuk menarik kembali perkataannya. Sebagai jenderal yang kalah, Toby hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Setelah kembali ke rumah, Toby sangat tidak senang dan duduk di dekat jendela. Pada saat ini, Dwight yang mendengar tentang ini, masuk. Untuk menyelamatkan mukanya, Toby berkata bahwa dia akan membuat perhitungan. Alih-alih mendisiplinkannya, Dwight lalu mulai bercerita tentang perkelahian di meja makan yang pernah dialaminya. Dalam narasinya, "Aku adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Siapa saja yang berani memprovokasi dia, akan menghajarnya sampai babak belur." Namun selain dari The Choining, yang lain tidak tertarik sama sekali dengan ini. Kemudian, Dwight membawa Toby keluar. Bersiaplah untuk mengajarinya beberapa keterampilan bertarung. Trik paling praktis adalah mempelajari serangan senyap. Di permukaan, namanya adalah Toby. Padahal itu hanya alasan untuk mempermalukannya. Toby yang tidak dapat menahannya lagi akhirnya datang dan berhasil menyerangnya menjatuhkannya ke tanah. Dan Caroline melihat ini. Dia salah mengira bahwa antara keduanya hanya seperti hubungan ayah dan anak sungguhan. Tetapi selalu ada rasa sakit yang tak terlukiskan membebani hatinya. Mungkin itu balas dendam karena didorong ke bawah. Dwight mengirim Toby ke surat kabar selama 4 bulan. Semua uang yang diperolehnya masuk ke kantongnya sendiri. Toby menginginkan uang untuk membeli sepasang sepatu Keds. Dia ingin ibunya membantunya mendapatkan uangnya kembali. Tanpa diduga, Caroline tidak ingin mengganggu mereka. Sesuatu antara dua orang. Dia tidak memiliki pekerjaan di kota kecil dan telah sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga. Beban kehidupan telah membuatnya terluka parah. Dia juga kehilangan kekuatan untuk pergi. Tidak diragukan lagi. Dialah orang yang paling rendah hati dalam hubungan tersebut. Putri Dwight mengenakan gaun wisudanya. Ternyata dia akan lulus SMA dalam 6 bulan dan melarikan diri untuk belajar di tempat lain. Akan tetapi, kota yang selalu ingin ditinggalkannya adalah tempat Caroline mengorbankan dirinya untuk bertahan demi Toby. Hidup hanya membuang-buang waktu setiap harinya. Setelah pelatihan pramuka, suruhan Arthur datang menemuinya. Dengan demikian, dua musuh yang belum pernah bertemu satu sama lain melakukan perjalanan bersama. Arthur berkata kita berdua adalah orang aneh yang tidak seharusnya ada di sini. Jika aku terjebak di sini, hidup akan berakhir di depan mata. Jadi pergi adalah satu-satunya jalan keluar. Kata-kata sederhana ini membuat Toby tampak telah menemukan dirinya sendiri. Setelah pengejaran, Toby dan Arthur menjadi teman baik. Mereka bermain piano bersama, ngobrol bersama. Tetapi Toby begitu asyik dengan pikirannya, sehingga ia tidak menyadari tatapan penuh kasih sayang Arthur. Detik berikutnya dia mencium pipinya. Toby sangat malu, tapi masih berpura-pura tenang. Menurut pendapatnya, memiliki teman seperti itu adalah cara untuk menemukan kegembiraan dalam kesulitan. Malam itu, Dwight memberikan musik khusus untuk semua orang. Mengaku jago musik, ternyata badut. Suaranya lebih tidak mengenakan daripada suara bola kapas yang dipukul, dan Toby hanya bisa tersenyum. Caroline menganggap Dwight masih agak lucu. Bagaimanapun juga, kita harus belajar melihat sisi baik kehidupan. Namun, kesenangan ini hancur keesokan harinya. Dwight menemukan beberapa permen hilang dari rumahnya. Dia bersikeras bahwa Toby telah berbuat curang tanpa alasan apapun. Dwight merobek uang itu di tempat. Uang hasil jerih payah Toby. Dia tidak akan mendapat sepeser pun di masa mendatang. Anak yang lebih tua merasa dia bertindak terlalu jauh dan mengatakan sesuatu. Namun mereka dimarahi dan tidak berani berbicara lagi. Lalu Dwight menyentuh TV yang agak hangat. Toby hanyalah seorang pria malas yang hanya tahu cara menonton TV. Karena itu, ia secara langsung memperpanjang waktu untuk mengantarkan koran setiap hari. Toby yang sudah tidak tahan lagi, memberontak untuk pertama kalinya. Dia tahu ini bukan tentang permen dan uang. Dwight tidak menyukainya, namun Dwight tidak mau mengakuinya. Dia bahkan berkata tanpa malu bahwa aku ingin memberimu pendidikan yang baik. Mendengar omong kosong seperti itu, Caroline tiba-tiba berteriak. Dia benar-benar tidak tahan dengan pertengkaran antara keduanya. Namun beberapa masalah hanya dapat diselesaikan melalui kompromi. Untuk kehidupan ibuku yang susah payah, Toby menelan ketakutannya lagi dan lagi. Bekerja sama dengan Dwight dengan hati-hati. Namun, kesabaran yang membabi buta membawa kenyataan yang lebih kejam. Suatu hari Toby menemukan anak anjing baru di rumah. Ternyata Dwight tahu bahwa ia selalu menginginkan hewan peliharaan. Jadi saya membeli anjing pemburu ini. Awalnya Toby bingung dengan kebaikan ini. Detik berikutnya dia menemukan senapan kesayangannya telah hilang. Ternyata Dwight menukar senapannya dengan anjing ini. Dibandingkan dengan hewan peliharaan, aku ingin senapan milikku sendiri. Lagi pula, anjing ini bukan jenis yang diinginkannya. Dwight yang begitu arogan, menahan diri dan tidak berani berbicara. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan kasus pembunuhan di TV. Terkadang dia benar-benar ingin membunuh Dwight. Namun, ketika aku melihat mata Dwight yang dingin, dia menepis gagasan itu, karena aku tidak bisa membunuhnya. Lalu carilah cara untuk membalas dendam padanya. Malam itu dia masuk ke mobil Dwight dan menaikkan volume radio, sesuatu yang sebelumnya tidak berani dia nyalakan. Meneriakkan keluh kesah dalam hati lewat alunan musik. Pada saat ini dia merasakan kebebasan yang telah lama hilang. Kemudian dia meniru Dwight. Dia menginjak pedal gas dan mengendarai mobil ke stasiun bus. Kemudian dia mulai melaju di tengah jalan. Namun, tepat saat dia dengan senang hati membiarkan dirinya pergi, secara tidak sengaja, tergelincir ke pinggir jalan. Mobilnya terparkir di pinggir jalan. Dia kurang pengalaman dan tidak tahu harus berbuat apa.
Akhirnya dia harus meminta bantuan orang yang lewat untuk menderek mobil itu keluar. Keesokan harinya, saat dia sedang membaca buku di tempat tidur, Dwight masuk dengan senyum jahat di wajahnya. Senyuman saat ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Sebelum Toby bisa bereaksi, dia tiba-tiba melompat ke Toby. Kemudian terjadilah kekerasan yang gila. Toby terlalu lemah untuk melawan. Aku hanya bisa membiarkan dia memukulku satu demi satu. Namun, Dwight masih berkata tanpa malu bahwa ini adalah pendidikan cintaku padamu. Setelah menghabiskan 2 tahun dalam pendidikan cinta, Toby memanjangkan rambutnya lagi, menjadi anak nakal lagi, menjalani kehidupan yang paling dia benci. Bergaul dengan teman yang buruk sudah menjadi hal yang lumrah. Mereka sering bicara kotor, membuang-buang waktu pada hal yang tidak berarti. Toby tidak ingin terus seperti ini. Dia memikirkan ide untuk pergi. Jika ingin meninggalkan tempat ini dan pergi ke Princeton mencari saudaramu, dia harus lulus tes bakat akademis. Toby bisa mengikuti ujian di sekolah menengah Seattle, tetapi Dwight tidak punya harapan padanya. Karena dia semakin dekat dengan para gangster, hubungannya dengan Arthur menjadi semakin jauh. Nilai-nilainya baru-baru ini C, dan dia langsung mengubah semuanya menjadi A. Arthur tidak tahan dengan perilakunya. Katanya dia sama aja kayak teman-teman idiot yang nongkrong bareng dia. Namun kemudian dia menarik kembali perkataannya. Karena dia pikir Toby lebih seperti Dwight sekarang. Kalimat ini sangat menyakiti hati Toby. Dia membenci Dwight. Tapi aku terjebak dalam gua dan tidak bisa melepaskan diri. Untungnya, dia bukan satu-satunya yang ingin berubah. Ibu Caroline punya ide yang sama. Ketika melihat berita tentang kampanye Kennedy di TV, ia kemudian punya ide untuk bekerja di kantor kampanye. Namun, ketika dia memberitahu Dwight ide ini, Dwight, yang beraliran chauvinis laki-laki, menyuruhnya untuk menyerah. Tapi kali ini Caroline tidak lagi menoleransi. Dia berkata dengan tegas bahwa dia bisa melakukannya. Dwight sangat marah sehingga ia harus pergi ke kamar mandi untuk membuat masalah bagi Toby. Saya baru melihat tutup pasta giginya belum ditutup tepat waktu. Dia mulai melampiaskan kekesalannya dengan gila. Dia bahkan memutar pinggang Toby dengan tangannya. Meskipun demikian, Toby hanya bisa menelan amarahnya dan pergi. Pada saat ini, dia menjadi lebih bertekad untuk melarikan diri dari sini. Beberapa hari kemudian, Toby tiba di lokasi pemeriksaan. Tubuhnya yang kurus tidak muat di sini. Soal-soal ujian membuatnya makin cemas. Tapi ketika dia mencoba untuk menjadi lebih baik, hidup masih belum memberikan simpati. Dwight membuang semua lamaran dari sekolah tersebut ke tempat sampah. Menurutnya, usaha Toby sia-sia. Dia membantu hanya karena kebaikan. Kali ini Caroline akhirnya berhenti diam. Dwight itu seperti Chip. Maksudmu katak dalam sumur yang tidak tahan melihat orang lain berbuat baik. Penjahat yang tercela. Sebuah pemborosan yang tidak berguna. Dwight sangat marah. Tapi masih tidak bisa melepaskan amarahnya. Saya akhirnya mendapatkan aplikasinya. Untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan belajar, harus memiliki rekomendasi guru dan transkrip resmi dari sekolah. Toby hanya dapat menemukan Arthur yang pandai belajar. Tanyakan padanya, yang bekerja di kantor guru untuk mencari beberapa transkrip kosong untuknya. Tetapi Arthur tidak mau melakukannya. Dia tidak mengerti mengapa Toby lah yang pergi, dan bukan dirinya. Toby juga tidak berdaya. Arthur, yang pernah mengingatkan dirinya sendiri untuk pergi, meskipun Arthur mengatakan dia tidak mau. Keesokan harinya dia masih membawa apa yang Toby inginkan. Jadi Toby menggunakan printer untuk memalsukan transkrip yang memenuhi syarat dan surat rekomendasi. Lalu dia memasukkan semuanya ke dalam tangki. Pada hari berikutnya, pikirannya perlahan-lahan menjadi dewasa. Menunggu respon sepanjang hari. Tapi yang palsu tetaplah palsu. Trik palsu ini dihancurkan oleh sekolah. Malam itu, Toby nongkrong lagi sama teman-teman jahatnya. Melihat slogan yang menarik perhatian di pabrik, dia menjadi bingung dan tidak berdaya. Hidup itu bagai gunung yang membebaninya. Saat ini, temannya mulai membicarakan tentang mengendarai mobil mewah dan mendekati gadis cantik di masa depan. Di puncak kehidupan, mendengarkan ilusi ini, Toby menganggap mereka agak konyol. Kalian sekelompok pecundang yang hanya bisa tinggal di sini selama sisa hidup kalian. Teman-temannya mengira dia gila. Namun karena malu dia menolaknya. Pada saat ini, Toby sepenuhnya menyadari kenyataan. Dia benci semua yang ada di sini. Benci Dwight. Tapi pada saat yang sama dia harus tetap di sini. Tiba-tiba dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Berbaring di tanah, dia mulai tertawa gila. Tapi saat dia tertawa, dia menangis lagi. Karena aku tidak bisa berubah. Dia menemukan pekerjaan paruh waktu di supermarket selama liburan musim panas. Ini mungkin membantunya menghasilkan uang untuk pendidikan di masa mendatang. Dia bekerja dengan tekun. Dia tidak ketinggalan dalam studinya. Setiap hari berlari maju mundur. Dia menjalani kehidupan yang memuaskan setiap hari. Ini menyentuh tentang anti penuaan Dwight. Dia tidak ingin melihat Toby menjadi lebih baik dari dirinya sendiri. Jadi dia mulai melarangnya. Selalu mencari masalah yang tidak perlu. Namun dia tidak bisa menghentikan Toby untuk menjadi lebih baik. Di banyak belajar. Akhirnya, sebuah sekolah memberinya kesempatan wawancara. Toby tampil sangat baik pada hari wawancara. Tapi saat akhir sudah semakin dekat. Dua teman gangster tiba-tiba masuk ke restoran. Mereka penuh dengan bahasa kotor. Hal ini membuat Toby sedikit malu. Tetapi gurunya tidak mempersulitnya. Sebaliknya, dia dengan sabar menghiburnya dengan mengatakan bahwa bahkan di sekolah terbaik pun ada siswa yang sama. Dia mengatakan pada Toby agar tidak terpengaruh oleh mereka. Saat meninggalkan restoran, mereka bertemu Dwight yang sedang mabuk. Dia tidak hanya mengejek Toby karena terlalu sombong, tapi juga mengeluh tentang mobil.
Namun saat ini, Toby tidak lagi terpengaruh olehnya. Beberapa hari kemudian ketika dia kembali ke rumah seperti biasa, akhirnya mendapat kabar baik dari sekolah. Sekolah bersedia memberikan beasiswa sebesar 2.300 US dollar per tahun. Pada saat ini Toby tahu bahwa dia akhirnya berhasil. Melihat botol terapi plasma kosong di atas meja, dia membuangnya ke tempat sampah. Tepat saat itu, Dwight kembali dari luar. Ketika dia mengetahui keberhasilan Toby, harga diri yang rapuh itu mulai mempermainkanku lagi. Dia ingin mencari beberapa alasan aneh untuk berurusan dengan Toby. Setelah melihat sekilas, botol saus kosong di tong sampah menjadi alasannya melampiaskan amarahnya. Membuang-buang makanan dengan tidak menghabiskan semuanya. Dia pertama kali menempelkan botol saus di wajah Toby. Lalu ia diminta untuk membersihkan seluruh botol hingga bersih. Toby hanya menjawab beberapa kata. Sebagai balasannya, dia menamparku dengan keras. Kali ini Toby lebih percaya diri dan tidak lagi menahan diri. Keduanya mulai berkelahi di dalam ruangan. Suasana langsung menjadi kacau. Setelah beberapa putaran, Dwight, dengan kekuatannya yang unggul, menjepit Toby ke tanah. Dia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menggigit jarinya yang terluka. Rasa sakit yang luar biasa membuat Toby berteriak keras. Dia mengambil pot bunga dan membantingnya keras ke kepala Dwight. Sebaliknya, dia mengambil tiket lotre yang ada di tangannya dan melemparkannya ke Toby. Lalu dia menekan Toby lagi. Dia mencengkeram leher Toby dengan kedua tangannya, seperti binatang api. Pada saat mendesak, kapan Caroline akan muncul? Lalu, Caroline memukul Dwight sampai dia tercengang dan Dwight masih saja membuat alasan. Dia berteriak bahwa Toby adalah sampah. Caroline adalah seorang penipu cinta. Pada saat ini, ibu dan anak itu tidak punya alasan lagi untuk tinggal. Toby berlari keluar bersama ibunya. Dwight menatap punggung mereka yang menjauh dan terus berteriak, "Apa yang akan kulakukan tanpamu?" Tapi tidak peduli seberapa keras dia meraung, Toby dan ibunya tidak akan pernah kembali. Beberapa hari kemudian, Caroline mendapat pekerjaan di Washington melalui pengenalan seorang teman. Toby juga akan pergi ke kota lain untuk kuliah. Dia mengantar ibunya naik bus. Sekarang dia sudah cukup dewasa. Penderitaan dan kesulitan yang pernah dia alami telah berakhir. Apa yang akan menyambutnya adalah kehidupan baru yang benar-benar miliknya. Michael Caton Jones menyutradarai Boys Living Room. Dibintangi oleh Robert De Niro dan Leonardo DiCaprio. Film drama Amerika tahun 1993. Film ini berdasarkan kejadian nyata. Prototipe Toby akhirnya menjadi seorang penulis. Menjabat sebagai profesor universitas. Film selesai, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.